Oke, ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, nomor 11 diketahui segitiga siku-siku AED dibuat dalam persegi panjang ABCD. Nah, gambarnya ini saya letakin di sini aja ya karena nggak muat ya. Atau ya sebenarnya bisa aja sih kalau gambarnya saya taruh di sini. Cuman ya daripada ini mendingan sekaligus di sini. Katanya A ke E dari sini ke sini ini adalah 7 ya. Kemudian dari sini ke sini itu adalah 24 ya. Nah, dari sini ke sini adalah 24. Berarti otomatis secara tidak langsung karena berhubung ini segitiga siku-siku dan ini kalau misalnya kalian hafal triple Pythagoras ya, 7 24 pasti fix 25 ya. Kalau misalnya ini kalian bisa pakai rumus Pythagoras seperti biasa aja nggak apa-apa. Kayak misalnya AD sama dengan akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. 24 kuadrat tambah 7 kuadrat berarti AD sama dengan akar dari berapa nih? 576 ya. 576 ditambah 49. Berarti AD-nya adalah 625 sama dengan 25 derajat. 25 derajat. 25 satuan panjang ya. Nah, sekarang ada lagi apa namanya? Kan udah tahu nih ya, AD 25 pasti fix dari sini ke sini pun pasti 25 ya. Dari sini ke sini nih 25. Oke. Nah, kemudian dikasih tahu lagi bahwa dari B ke F, dari ke sini ini adalah 15. Nah, kalian kalau hafal triple Pythagoras lagi dengan menggunakan perbandingan dasarnya 3, 4, 5 ya, itu dapat jawabannya 20. Nah, kalau nggak bisa ya udah begini aja. FC sama dengan akar dari ini kuadrat dikurang ini kuadrat. 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Berarti FC sama dengan akar dari 625 dikurang 225. Berarti FC-nya sama dengan akar 400. Sama dengan 20. Tuh. Nah, terus ditanya panjang AB-nya. Panjang AB. Sekarang kalau misalnya kita AB, kita tahu bahwa dari A ke B itu sama B ke D ke C itu pasti sama. Cuman nggak kalau langsung ke AB-nya nggak bisa, atau ke DC-nya gimana cara carinya juga agak susah ya. Kalau kalian tetap misalnya mau pakai yang kayak gini, segitiga yang ini nih, kalau misalnya dari sini ke sini ada mah nggak apa-apa. Terus juga dari sini ke sini ada sudutnya nggak apa-apa, bisa pakai luas segitiga boleh. Nah, atau kalau misalnya mau pakai yang kesebangunan yang misalnya ini tuh panjangnya ini ke sini. Nah, cuman tetap aja nggak bisa. Karena kalau misalnya dari sini ke sini ada mah ngebantu banget. Karena kan kalau misalnya dari sini itu ke sini sama dengan akar dari ini kali ini kali ini. Ini juga sama kalau dari cari D ke F itu adalah D ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi nggak bisa ya. Terus hubunginnya gimana? Nah, ada satu, yaitu adalah yang di sini nih. Set. Nah, karena berhubung ini kalau kita panjangin ya, kita panjangin ke sini, dan berhubung kalau kita panjangin ke sini, ini ke sini, terus habis itu ke sini. Kalau kita lanjutin, maka ini akan sama dengan yang di sini. Ya. Terus kalau misalnya ini kalau kita lanjutin kan berarti ini ke sini ya. Ada tambahan lagi panjang garis. Atau ini garis tambahannya yang warna ini deh. Warna ini deh. Set. Nah, seperti ini kurang lebih. Terus kalau misalnya yang di bawah, ini kalau kita lanjutin seperti ini. Ya. Set. Kurang lebih seperti ini. Maka gimana nih kira-kira? Nah, ini nggak usah, nggak apa-apa ya. Nah, nggak usah. Karena apa? Kan kalau misalnya nih di sini kan ada F di tengah-tengahnya sini. Kemudian di sini tambahin huruf lagi sendiri ya. Kita tambahin jadi huruf apa ya? A, B, C, D, E, F. P sama Q deh, boleh aja ya. P sama Q atau S sama T aja. Nah, jadi panjang AB sama dengan panjang ST sama dengan panjang DC. Kenapa saya hubungin ke sini? Karena kalau kita hubungin ke DC itu nggak bisa ya. Nah, salah satunya adalah ke ST kayak gini. Nah, jadi ST itu berarti kan kita tahu bahwa dari sini AB itu sama dengan ST
sama dengan SF tambah FT. Nah, permasalahannya adalah SF-nya belum ada. Nah, SF-nya ini sebenarnya bisa kalian cari dengan cara apa? Kalian perhatikan untuk segitiga yang BCF ya, untuk BCF. Nah, kita tahu bahwa ini B, ini C, ini adalah F, dan ini ke sini adalah S. Kemudian siku-siku di sini, ya kan? Nah, berarti kalau di sini 15, di sini 20, dari sini ke sini 25, maka bisa kita katakan bahwa luas segitiga yang versi pertama dengan luas segitiga di sini kan ya luas segitiga BCF gitu ya. Luas segitiga BC atau ini ya. Nah, ini adalah alasnya, ini adalah tingginya. Bisa juga kalian kalau misalnya lihatnya begini. Boleh nggak kalau kalian lihatnya begini? Ini F, ini siku-siku, ini B, ini adalah C, kemudian ini adalah S-nya gitu. Jadi di sini sekarang gantian, ini 15 kan. Ini adalah A-nya, ini adalah T-nya 20. Jadi luas versi 1 sama luas versi 2 itu pasti sama. Karena sama-sama segitiga BCF. Di luas segitiga BCF versi 1 sama dengan luas segitiga BCF versi 2. Dan dimana untuk segitiga BCF versi 1 ini ngitungnya BC dikali SF per 2 sama dengan di sini adalah BF dikali CF per 2. Sehingga di sini kita bisa coret ya. Nah, untuk BC-nya di sini adalah 25 dikali SF-nya adalah T-nya atau SF aja nggak apa-apa. Sama dengan BF-nya adalah 15 dikalikan dengan 20. Berarti SF-nya adalah 15 dikali 20 per 25. Berarti SF-nya sama dengan tinggal dicoret nih. Ini sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama bagi 5 ya. Ini 5, ini 3. Sama-sama bagi 5, 1, 4. Berarti jawabannya SF-nya adalah 12. Oke. Berarti udah 12 nih ketemu nih SF-nya. Terus untuk segitiga yang ini, untuk yang T ke F-nya gimana? F ke T-nya gimana? Kalian bisa perhatikan untuk segitiga yang di situ ya. Kan segitiganya seperti ini ya. Kalau kita bikin ya, ngadepnya ke sini. Kemudian, oke. Kemudian ini adalah E-nya siku-siku di E, ini A, ini D, ini 24, ini 7, ini 25 ya dari sini dari A ke D. Nah, soalnya katanya di situ ada titik T di sini yang tegak lurus. Ya. Jadi di sini ada titik di sini ada titik F sehingga titik T-nya tegak lurus seperti ini. Nah, di sini karena berhubung kita nggak punya info apa-apa lagi, maka kita bisa katakan bahwa ini tuh ada terdiri dari dua segitiga yang sebangun, ya. Oke, jadi ada dua segitiga yang sebangun seperti ini. T, F, D, ya, dengan DF-nya adalah 25 gitu ya. 24 ya. Saya emang ya salah. Nggak ada ya, di sini ukurannya nggak ada. Dan kemudian segitiga yang gedenya adalah segitiga, biar ngadepnya sama, berarti ini adalah E, ini adalah A, ini adalah D, dan ini adalah 24, 7, A ke D nya 25 gitu ya. Oke, berarti di sini berhubung di sini kita nggak bisa nyari panjangnya, karena minimal kalau untuk mencari FT berarti kita harus tahu kalau nggak DF atau kalau nggak D ke T. Nah, gimana tuh caranya? Nah, sekarang kan kalau misalnya tadi kita lanjutkan berarti ternyata FF-nya kan 12 nih. Ya kan, ini 12. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung untuk dari T ke D? Ini kan pasti sama ya, kayak sama yang di atas, yang di bawah. Jadi kalau kita bisa bilang ini tuh sama dengan yang ini dan ini sama dengan yang ini. Gitu. Sehingga berarti untuk mencari T ke D itu kita butuh apa? Kita butuh T ke D itu adalah butuh T ke D itu sama dengan S ke C sama dengan akar dari, karena berhubung ini jadi miringnya, berarti akar 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Kalau kalian hafal tinggal 20, 12 pasti di sini 9.
Pasti begitu. Jadi ini 9 nih jawabannya. Ya. Apa salah 16 ya, 16 bukan 9. 9 itu yang di sininya. 16 di sini dan 9 di sini. Oke, let's check ya. Nah, ini 16, ini 9. So, ini ketemu ini 9, ini 16 gitu. Ya udah, berarti di sini kita bisa perjelas berarti akar dari 400 dikurang 144 sama dengan akar berapa nih? Akar 256. Jawabannya adalah 16. Kalau 14 kan 196 ya. Ini akar 256 ya 16. Benar kan 16? Ini pasti 9 karena 25 kurang 16 kan 9. Nah, berarti di sini 16 nih. Nah, ya udah, berarti bisa dong nyari F ke T. Nah, berarti 16 atau DT per DE sama dengan TF per EA. Sehingga DT-nya 16 per 24 sama dengan TF per 7. Di sini sama-sama kita perkecil dulu, sama-sama bagi 8. 2 ini 3. Berarti TKF-nya itu sama dengan berapa? Oke, TKF-nya berarti ini 3 kali TF sama dengan 14. Berarti TF-nya sama dengan 14 per 3. Make sense ya, karena di pilihan gandanya juga ada yang pecahan. Terkecuali kalau ada pecahan sama sekali, berarti kemungkinan besar kita salah hitung. Nah ya udah, berarti SF sama dengan ST, berarti SF-nya adalah 12 ditambah FT-nya 14 per 3. Ini katanya 14 per 3 nih. Gitu. Jadi di sini kalau misalnya kita nggak punya nggak punya informasi lain, kalian boleh menganggap bahwa yang segitiga ini mereka berdua yang kecil sama yang gede ini sebangun, karena masih bisa masuk akal lah dibandingin sama kalau sesuatu yang lain gitu loh. Oke. Nah berarti ini sama aja per 3 ya. Ini 36 tambah 14 jadinya berarti sama dengan 50 per 3. Jadi nomor 11 jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Nah, soalnya kenapa? Kalau misalnya kenapa nggak kita bilang nggak sebangun nggak bisa, atau terus juga ngebuktinya agak sulit ya, karena kalau misalnya gambarnya seperti ini tuh kayak mesti harus benar-benar rinci banget gitu loh gambarnya. Ya. Soalnya misalnya nih gambarnya ini ada garis seperti ini sejajar, ya kan? Kemudian ada garis seperti ini yang biar sejajar berarti seperti ini kurang lebih gambar garisnya. Nah, seperti ini. Berarti kita bisa ngebandingin sama yang mana. Nah, sedangkan yang di sini kan nggak bisa nih. Nah, atau di sini dipanjangin lagi, berarti kita pakai yang sebelah kiri ya. Berarti yang ini nih. Ini juga sama, kita tambahin. Kemudian ini set, berarti ditambahin seperti ini. Nah, berarti mana yang sama? Yang sama adalah yang bagian sini. Ini samakan sama yang ini gitu. Kalau kalian mau ini tinggal gambarnya lebih rinci lagi aja ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, ya, ini untuk soal nomor 12-nya. Nah, soal nomor 12-nya itu katanya ada GX dan HX. Nah, katanya maka nilai dari GOH3 itu sama dengan apa? Nah, di sini berhubung nggak ada info lain, maka kemungkinan besar untuk mencari nilai A ini nggak ada. Atau kemungkinan besar selain nggak ada, bisa habis nanti. Sehingga nanti ketemunya sebuah konstanta saja. Sebuah hasil gitu ya, sebuah bilangan. Berarti GOH3 itu definisinya adalah G kita masukkan hanya 3 gitu ya. Berarti untuk hanya 3 sama dengan 4 kali 3 dikurang 3 per ya min 3 ditambah A. Berarti H3 itu sama dengan 12 dikurang 3 itu 9 per min 3 tambah A. Jadi artinya G-nya kita masukin 9 per min 3 tambah A. Oke ya, kita tinggal masukkan aja. Berarti min, nah berhubung ini perperan ya. Berarti kan ini jadinya min A dikali 9 per min 3 tambah A dikurang 3. Nah, saya bikinnya bagi aja deh, biar nggak puyeng gitu ngeliatnya. Maksudnya biar nggak kelihatan per lagi gitu. Berarti min dari 9 per min 3 tambah A dikurang 4.
Oke, sederhanakan dulu. Berarti ini jadinya min 9A per min 3 tambah A dikurang 3 dibagi dengan min 9 per min 3 tambah A dikurang 4. So, ya berarti ini sama aja min 3 tambah A, jadinya min 9A dikurang 3 dikali min 3 tambah A. Dibagi dengan, di sini juga sama, kita bikin min 3 tambah A juga. Jadinya ini min 9 dikurang 4 kali min 3 tambah A. Berarti di sini jadinya min 9A ditambah 9 dikurang 3A per min 3 tambah A. Kemudian dibagi dengan min 9 ya, ditambah 12 dikurang 4A per min 3 tambah A. Sehingga kalau ini kita kerjakan jadinya min 12A tambah 9 per min 3 tambah A dibagi dengan yang namanya min 4A tambah 3 per min 3 tambah A. Nah, lanjutannya versi finalnya adalah seperti ini. Min 12A tambah 9 per min 3 tambah A dikali dengan min 3 tambah A per min 4A tambah 3. Nah, kan bisa dicoret ya, yang bawah ini sama yang ini. Sehingga sisanya adalah min 12A tambah 9 per min 4A tambah 3. Kalau kalian bisa lihat, sebenarnya atas sama bawah ini, atasnya itu adalah 3 kali lipatnya daripada yang bawah. Terbukti dengan cara, kalau ini kita bikin jadi keluarnya biar ada 4 sama 3, maka supaya sama 4 jadi 3, maka dikeluarin 3-nya. Min 4A tambah 3 per min 4A tambah 3. Sehingga jawabannya adalah 3. Jadi jawabannya adalah yang 2. Tuh kan ternyata bener kan? Ada yang habis kan? Nah, gak usah khawatir kalau ketemu sama soal kayak gini, tinggal masukin aja ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, untuk soal nomor 13, pilihan 1, 2, 3, 4 ya. Fungsi f katanya didefinisikan sebagai fungsi x yang fungsi x yang namanya ax kuadrat dikurang akar 2. Nah, kemudian katanya ada f gitu ya. Ada f dalam kurung akar 2. Nah, jadi kurang lebih seperti jawabannya adalah min akar 2. Ya udah, kita cari dulu untuk f akar 2 itu hasilnya apa sih ya. Nah, f akar 2 kalau kita masukin berarti jadinya a dikali akar 2 pangkat 2 dikurang akar 2. Jadi f akar 2 itu sama dengan 2a dikurang akar 2. Oke, berarti di sini kalau kita lanjutin berarti f dalam kurung 2a dikurang akar 2 sama dengan min akar 2. Ya udah, kita lanjutin. Berarti a dikali dengan 2a dikurang akar 2 pangkat 2 dikurang akar 2 sama dengan min akar 2. Berarti kita bisa bilang a dikali 2a dikurang akar 2 pangkat 2 sama dengan 0. Karena kan berhubung ini kan habis kan. Nah, sama-sama ditambah plus 2 plus akar 2. Nah, ya udah, tinggal kita lanjutkan ke bawah. Berarti ini a dikali nggak usah. Di sini kemungkinan besar kalau kita masukkan berarti a-nya sama dengan 0 yang pertama, atau yang kedua adalah 2a dikurang akar 2 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti 2a kurang akar 2-nya juga sama dengan 0 dong. Ya udah, berarti 2a sama dengan akar 2, berarti a-nya adalah akar 2 per 2. Nah, ternyata pilihannya a-nya kalau nggak 0 atau akar 2. Akar 2 per 2, sorry. Ya udah, kalau misalnya kita lanjutkan ya, nih. Nah, coba pilihan, kan di sini kan cuma dapat info seperti ini kan. Coba cek. 1. A sama dengan akar 2 per 2. Betul ya. Betul ya jawabannya ya. Nah, yang kedua adalah kalau f-nya kita masukin 1, jawabannya min akar 2 per 2. Oke, berarti di sini kalau a-nya sama dengan kalau a-nya sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan 0x kuadrat dikurang akar 2, berarti fx-nya sama dengan min akar 2. Nggak bisa ya, kita nggak bisa pakai.
Nah, kemudian kalau misalnya A-nya sama dengan akar 2 per 2, berarti fx sama dengan akar 2 per 2 x kuadrat dikurang akar 2. Masih bisa dipakai. Nah, di sini ada F1 dan F2, F akar 2, sorry. Nah, berarti di sini kalau misalnya untuk masukin F1, akar 2 per 2 dikali 1 kuadrat dikurang akar 2. Nah, berarti F1 sama dengan akar 2 per 2 dikurang akar 2. Jawabannya betul, min setengah akar 2. Alasannya kenapa? Kan ini sama-sama kita bikin per 2, sehingga di sini akar 2 dikurang 2 akar 2. Jawabannya adalah min 1 per 2 akar 2. Atau min akar 2 per 2 gitu ya, min akar 2 per 2. Jadi jawabannya untuk nomor 2 yang betul, nomor 2 betul. Nah, sekarang kalau ketiga F dalam kurung akar 2 atau F akar 2, masukin aja ke sini. F akar 2 kan udah dimasukin ke sini kan, katanya 2 dikurang 2A kurang akar 2 kan. Ya udah kita masukin 2 dikali akar 2 per 2 dikurang akar 2. Nah, habis 1 berarti akar 2 kurang akar 2 0. Berarti yang ketiga betul. Nah, sekarang F-nya dimasukin lagi ke F. Apakah jawabannya seperti ini? Nah, kita cari ya. Oke. Berarti untuk F komposisi F lagi sendiri, berarti artinya F dalam kurung Fx. Gitu ya. Nah, di mana untuk Fx-nya kita ketemu ya, bahwa yang kita pakai adalah yang ini, setujunya. Berarti F dalam kurung gitu ya. F dalam kurung akar 2 per 2 x kuadrat dikurang akar 2. Berarti ini juga sama akan akar 2 per 2 dikali akar 2 dikali akar 2 per 2 x kuadrat dikurang akar 2. Gitu ya. Sorry. Kan ini x-nya ini ya. Nah, berarti akar 2 dikurang akar 2 pangkat 2 dikurang akar 2. Nah, kalau misalnya ini kita kerjain, ya benar nggak sih? Nah, kalau kita lihat, jawabannya ya salah. Kenapa kok salah? Kalian nggak usah lihat aja di hasilnya. Di sini kalau x pangkat 2 dipangkatin 3, hasilnya x pangkat 6. Sedangkan kalau di sini hasilnya x pangkat 4. Gitu. Berarti jawabannya salah kan? Ya udah. 1, 2, dan 3 benar. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, 14 ini ada fx. Kemudian f aksen x0 tidak ada, berarti ini terkait dengan turunan dan persamaan garis singgung. Oke, berarti ini ada hubungan langsung sama turunan. Oke, berarti untuk nomor 14 ya, untuk fx-nya itu sama dengan 1 per x kuadrat dikurang 4 ditambah 4. Atau di sini kita bisa bilang bahwa fx-nya itu sebenarnya x pangkat 2 ditambah 4 pangkat min 1. Sehingga kalau kita turunkan, berarti min 1 dikali x kuadrat tambah 4 pangkat min 2, karena dikurang 1 kan pangkatnya. Nah, dikali dengan, ini baru turunan pangkatnya doang. Turunan dalamnya x kuadrat tambah 4 ini kalau diturunin hasilnya adalah 2x. Berarti f aksen x-nya adalah min 2x per x kuadrat tambah 4 pangkat 2. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, sekarang katanya kalau f aksen x 0 itu tidak ada. Nah, untuk kalau yang satu ini mungkin saya bakal skip dulu ya. Oke, untuk yang kedua, katanya f aksen kalau dimasukin min 1 jawabannya adalah 1 per 25. Oke, let's check ya. Min 2 dikali min 1 gitu ya. Per ini berapa nih? Min 1 kuadrat tambah 4 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 2 per ini 5 pangkat 2, 25. Jadi jawabannya untuk yang nomor 2 salah. Apakah kalau nomor 2 salah pasti 4 salah? Belum tentu ya. Oke. Yang keempat kita cek dulu ya. Yang keempat kita cek dulu. Katanya persamaan garis singgungnya ini ketika x sama dengan 1. Nah, dimana berarti ini M sama dengan, kita bisa nyari gradiennya, F aksen 1. Berarti sama dengan min 2 kali 1 per 1 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Jadinya min 2 per 25.
Ini untuk gradiennya. Oke, masih benar ya. Nah, terus untuk Y-nya gimana? Nah, Y-nya kita masukin ke sini. Kalau X sama dengan 1 berapa? Nah, kita masukin untuk Y1-nya juga sama. Kita masukin Y1 berarti 1 adalah F1 gitu ya. Berarti 1 per 1 pangkat 2 ditambah 4 jadinya 1 per 1 per 4 jadinya 1 per 5 ya. Nah, pas dicek ya, kalau kita masukin ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1, maka Y dikurang 1 per 5 sama dengan M-nya adalah 2 per 25 ya. Min 2 per 25 dikali X dikurang X1-nya adalah 1, maka Y dikurang 1 per 5 sama dengan min 2 per 25 X sama dengan ditambah 2 per 25. Sehingga Y-nya sama dengan min 2 per 25 X ditambah 2 per 25 ditambah 1 per 5. Nah, coret-coretan dulu aja ya. 2 per 25 itu kalau ditambahin 1 per 5 jadinya 25, 2 ditambah 5. Jadinya 7 per 25 ya. Berarti Y sama dengan min 2 per 25 X ditambah 7 per 25. So, 2-nya salah, 4-nya benar. Gak mungkin jawabannya 1, 3, 4. So, jawabannya adalah yang D. Ini fix. Ya. Jadi kalau untuk f aksen 0 itu tidak ada jawabannya ya. Kenapa kok dibilang ada? Untuk yang satu ini begini versinya. F aksen 0 kalau kita masukin min 2 kali 0 per 0 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan min 0 per 16. Jawabannya ya 0. Ada hasilnya. Jadi f aksen 0 bukan nggak ada hasilnya, tapi ada hasilnya yaitu 0 sendiri. Kalau nggak ada hasilnya itu kalau misalnya 16 per 0 lah baru nggak ada hasilnya. Itu jadi yang pertama salah. Yang ketiga, jawabannya bisa salah juga. Kenapa? Oke, let's cek. Yang ketiga katanya f aksen naik itu ketika x-nya lebih besar 0. Nah, naik itu syaratnya apa? Naik itu syaratnya adalah f aksen x itu harus lebih besar daripada 0. Kalau kita masukin ke sini min 2x per x kuadrat tambah 4 kuadrat lebih besar 0, berarti kalau min 2x kan minimal berarti untuk atasnya aja ya harus 0. Atau kalau enggak kita bikin aja. Min 2x sama dengan 0, x-nya kan harus 0 nih. Nah, kalau kita bikin garis bilangan ini 0. Terus untuk wilayah 1 dan wilayah 2, kalau misalnya untuk wilayah 1 ini kita bikin X sama dengan min 1 dan ini X sama dengan 1, maka ketika kita masukkan min 2 dikali ya, min 2 dikali min 2 dikali min 1 per ini, maka hasilnya positif. Ini positif betul. Kalau yang ini adalah salah. Ya udah, berarti jawabannya adalah kesimpulannya naik ketika apa? Nah, naiknya ketika X-nya lebih kecil 0. So, salah kan? Atau, tanpa kayak gini bisa sebenarnya. Kalau kalian perhatikan, ini kan pasti hasilnya sesuatu yang positif, gitu ya. Ini sesuatu yang positif nih. Nah, sekarang bagaimana supaya lebih besar 0? Maka yang ini harus positif. Berarti kesimpulannya adalah min 2x lebih besar 0 alias x-nya lebih kecil daripada 0 karena kita bagi negatif. Kita bagi min 2 jadi x lebih kecil 0. Ternyata jawabannya salah kan. 1, 2, 3 nya salah gitu. Jadi jawabannya D, terbukti ya. Tapi nggak apa-apa, di sini karena berhubung belajar kita cek juga karena takutnya mungkin aja nih salah soal nih. Maksudnya salah jawaban bisa jadi ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 15. Oke, untuk soal nomor 15, nah soal nomor 15 ini katanya rata-rata 3 bilangan. Oke, jadi kita bisa bilang 3 bilangan ini adalah A, B, dan C ya. Katanya rata-rata 3 bilangan ini itu adalah 10 lebihnya dari bilangan terkecil. Jadi kita bisa menganggap, kita beranggapan dulu ini adalah yang paling kecil, yang X min. Dan yang ini adalah yang X max-nya, alias data terbesar gitu ya. Nah, kemudian katanya rata-ratanya itu dimana kalau ngitung rata-rata ini kan berarti A tambah B tambah C bagi 3. Nah, katanya rata-ratanya ini
itu dari kalimat pertama adalah sama dengan 10 lebihnya daripada A. Kemudian yang kedua katanya lebih 18 lebih jadi kalau misalnya rata-rata yang paling gedenya 20, maka yang rata-ratanya 2 gitu ya. Berarti 2 yang paling gede dikurang 18. Oke. Nah, sekarang selain itu katanya median dari 3 bilangan tersebut adalah 5. Mediannya 5. Nah, dari sini kita udah tahu yang paling gampang kita cari adalah yang ini. Kenapa? Di sini kan mediannya ini kan, ini mediannya. Berarti kita ketemu B-nya sama dengan 5. Gitu. Berarti di tengah-tengahnya adalah 5. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita hitung, berarti ini kalau kita bikin secara rinci lagi, maka X barnya adalah A ditambah C ditambah 5 dibagi 3. Oke, dari kalimat pertama, katanya X barnya itu adalah 10 lebih darinya pada A, atau A tambah 10 ya, lebih tepatnya. Berarti A tambah C tambah 5 per 3 sama dengan A tambah 10. Berarti ini kita kalikan dengan 3, berarti A tambah C tambah 5 sama dengan 3A tambah 30. Berarti min 2A tambah C sama dengan 25. Tinggal pindah kiri pindah kanan ya. Ini persamaan ke-1. Kemudian dari kalimat kedua, katanya X barnya itu adalah C dikurang 18. Berarti A tambah C ditambah 5 per 3 sama dengan C kurang 18. Kita kalikan dengan 3. Jadinya A tambah C tambah 5 sama dengan 3C dikurang 54. Berarti A dikurang 2C sama dengan min 59. Ini adalah persamaan keduanya. Nah, berarti tinggal cari A sama C-nya berapa nih? Ya udah tinggal eliminasi aja ya. Tinggal eliminasi saja, berarti min 2A tambah C sama dengan 25. A dikurang 2C sama dengan min 59. Kita kalikan 2 atas, kita kalikan 1 bawah, karena kita mau menghilangkan si C-nya terlebih dahulu. Min 4A ditambah 2C sama dengan 50. Kemudian A dikurang 2C sama dengan min 59. Berarti ini ditambah, coret-coret. Min 3A sama dengan min 9. Berarti A-nya 3. Berarti terkecilnya 3. Nah, bilangan terkecil 3. Oke. Nah, sekarang dengan bilangan terkecil 3, maka di sini mau nggak mau ya kita harus cari dulu. A dikurang 2C sama dengan min 59. Berarti 3, atau yang 2A ya. Yang ini atas aja deh. Min 2A tambah C sama dengan 25. Min 2 kali 3 tambah C sama dengan 25. Berarti min 6 sama ditambah C sama dengan 25. Berarti C-nya sama dengan 25 tambah 6. Berarti C-nya sama dengan 31. Ternyata betul juga. Rata-rata ketiga bilangan 13. Kemungkinan ini besar pasti benar ya. Oke. Yang ketiga kita bisa cek dengan seperti ini. Untuk yang ketiga itu, oke, yang pertama kita cek ternyata udah ketemu ya, betul ya. 1 dan 3 nih kita cek seperti ini. 1 dan 3-nya. 1 dan 2, sorry. Nah, yang ketiga katanya rata-rata ketiga bilangan. Ya udah, X barnya tadi A tambah C tambah 5 per 3. Berarti X barnya sama dengan 3 tambah 31 tambah 5 per 3. X barnya sama dengan 36 tambah 3, 39 ya. Per 3 sama dengan 13. Betul lagi. Oke, jangkauannya benar. Kenapa? Karena jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Jadi jangkauannya adalah 31 dikurang 3 sama dengan 28. Jadi jawabannya benar. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Tapi sebelum kalian jawab ini, sebenarnya kalian bisa lihat dari pernyataannya. Jangkauan itu kan terbesar kurang terkecil. Di sini dikasih terkecilnya 3, besarnya 31. Fix. Berarti kalau misalnya di atasnya ini kurang lebih benar, maka bawahnya pasti benar nih. Kalau 1, 2 benar, maka yang keempat benar. Tapi kalau keempat benar belum tentu ya ke atasnya yang benar kan. Bisa aja 2 dengan 30. Itu bedanya 28. Nah, kalau misalnya 1 dan 2 benar, pasti fix 4 benar. Kalau 1, 2 dan 4 benar, pasti fix 3 benar.
So sebenarnya kalau tadi kalian udah kejawab nomor 1 tuh 1 dan 2, maka 4 udah pasti fix benar, 3-nya udah pasti fix benar, makanya jawabannya E. Tanpa kalian harus tulis secara rinci banget, nggak apa-apa. Oke, ya sekian untuk pembahasan matematika dasar SIMAK 2018. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.